Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Tapi ini menarik untuk dibahas dan sering sekali saya mendengarkan analisis seperti ini ya. Kita bacakan, intinya adalah Roy Suryo, CS tak sadar jadi alat Jokowi, pakar isu ijazah palsu justru menguntungkan ayah Gibran. Apa iya ya? Dilansir suara.com. Coba kita bacakan. Tapi sebelumnya kita minum dulu lah sebentar ya. Pakar politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion IPO Deddy Kurniasha menilai bahwa mantan Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi diuntungkan dengan tudingan isu ijazah palsu. Menurutnya, Roy dan kelompok yang meragukan keaslian ijazah Jokowi dimanfaatkan oleh ayah dari Wapres Gibran Raka Buming Raka tersebut. Pintar Jokowi berarti ya. Kemudian isu ijazah Jokowi sebenarnya tidak memiliki substansi. Roy Suryo dan seluruh kelompok yang mempermasalahkan isu ijazah Jokowi tidak sadar jika mereka telah dimanfaatkan oleh Jokowi secara situasional, kata Deddy. Jadi justru Jokowi yang diuntungkan dengan narasi ijazah palsu ini. Jadi ada dua statementnya ya. Satu, tidak memiliki substansi, Jokowi yang diuntungkan. Kemudian menurutnya Jokowi secara sengaja membesarkan eskalasi isu ijazah palsunya dengan membuat laporan polisi hingga yang terbaru menghadiri reuni alumni mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Ini reuni bukan untuk mematahkan isu ijazah palsu, tetapi memperpanjang usia polemiknya. Terbukti reuni ala Jokowi kembali memantik perdebatan, ujarnya. Jadi memandang secara politik terdapat tujuan yang ingin dicapai Jokowi. Pertama, mengalihkan publik dari pengawasan kebijakan Jokowi soal IKN. Kemudian isu nepotisme hingga kebijakan kontroversial ambang batas pencalonan presiden, ujarnya. Kemudian kedua, untuk menghalau isu substansi lain yang menyasar putranya Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Mulai dari desakan pemakzulan hingga kecurigaan publik soal kapasitas Gibran yang belum terlihat. Jokowi harus diakui cerdik memanfaatkan konflik dan ia bisa ikut mendalami narasi yang sedang berkembang, kata Deddy. Oke. Kita terima dulu pendapatnya ya, bahwa sudah ada ya ininya ya, thumbnailnya ya. Roy Suryo CS tak sadar jadi alat isu ijazah palsu untungkan Jokowi. Apa iya ya? Gini saudara sekalian, coba kita lihat kondisi Jokowi. Apakah kondisi Jokowi itu baik-baik saja? Itu dulu pertanyaannya. Apakah kondisinya baik-baik saja? Kalau kondisinya baik-baik saja, maka barangkali yang dikatakan oleh Deddy Kurniasha dari IPO ini ya, ini bukan Initial Public Offering, Indonesia Political Opinion ya, lembaga survei, benar adanya. Tetapi kalau kondisi Jokowi tidak sedang baik-baik saja, ya tidak langsung ada kaitannya dengan isu ijazah palsu, tapi tidak berarti langsung kemudian kita mengatakan tidak ada kaitannya juga. Jadi seperti misalnya Jokowi yang tiba-tiba punya penyakit gatal kulit, katanya alergi, tapi sudah berbulan-bulan kalau alergi, nggak mungkin rasanya cuma alergi. Ini barangkali benar yang dikatakan Dr. Tifa sebagai autoimun, dan ini lumayan bahayanya, sampai kemudian dia menggunakan alat di perutnya yang kelihatan menonjol pada saat ulang tahun 21 Juni. Jadi kalau dikatakan ini menguntungkan Jokowi dan Jokowi mengorkestrasi ini, harusnya Jokowi terlihat happy dong. Tapi ini kan Jokowi tidak terlihat happy, malah terlihat dia stres, kemudian diserang autoimun, mukanya bengkak-bengkak, kemudian rambutnya rontok dan lain sebagainya. Itu satu hal ya. Hal yang kedua, kalau misalnya dikatakan apalagi ya, yang dikatakan bahwa isu ijazah ini tidak penting, kita harus akui bagi sebagian orang barangkali dia cuek, tetapi tidak bagi banyak orang. Justru makin banyak orang yang
kemudian ikut berpartisipasi dengan isu ijazah ini. Dan kalau kita lihat di Drone Emprit misalnya, isu ijazah termasuk isu yang menonjol. Jadi siapa bilang isu ini kemudian menjadi tidak penting? Karena isu ini sebenarnya ya, saudara sekalian, kalau kita mau tidak sopan dalam tanda kutip, kalau seandainya isu ijazah ini terbukti, maka hancurlah rezim Jokowi dan para pengikutnya. Mereka akan kehilangan legitimasi, mereka akan kehilangan standing untuk tetap jumawa, untuk tetap berjaya, untuk tetap sombong dalam altar politik Indonesia. Jadi bagi mereka ini at all cost sebagai sebuah pertaruhan. Makanya arahnya kalau orang mau mengikuti isu ijazah palsu ini, justru Jokowi dibuat kalang kabut, bukan dia menunggangi isu ini, dibuat kalang kabut untuk menutup isu ini agar tidak berkembang dengan cara tadi menghindari semua forum yang memungkinkan dia menunjukkan atau membuktikan ijazahnya. Jadi rasanya agak berbeda pendapat ya saya dari Kurniasa, tapi pendapat tidak ada yang salah, namanya pendapat ya. Kemudian jadi kalau dikatakan juga diuntungkan, rasanya enggak juga. Kalau diuntungkan itu justru hal yang positif. Kalau kita misalnya kaitkan dengan opini publik, makin banyak justru orang percaya bahwa isu ijazah itu palsu dan makin tebal cap pembohong kepada Jokowi. Tetapi ini dimanfaatkan untuk menghindari hal lain. Begini sahabat era sekalian ya, kita tidak bisa mengalihkan masyarakat dari hal yang sifatnya permanen. Jadi misalnya isu ijazah ini dipanjang-panjangkan untuk menghilangkan isu tentang pemalsuan. Enggak, isu pemalsuan tetap jalan. Justru kalau menurut saya, kalau terbukti ijazah Jokowi itu palsu, maka pemalsuan menjadi akseleratif, akan ada akselerasi. Pendukung-pendukung Jokowi tidak punya lagi muka untuk mengatakan atau memuji bosnya. Ya, kalau seandainya. Nah, tetapi semua skenario itu benar adanya kalau memang Jokowi memiliki ijazah asli. Itu saja. Jadi kalau dia memiliki ijazah asli, semua skenario Deddy Kurniasa itu akan dianggap benar. Tapi selama dan gejalanya dia misalnya tidak memiliki ijazah asli, maka nggak bisa dikatakan bahwa Roy Suryo CS dimanfaatkan. Justru Roy Suryo CS membuat kelemahan. Kemudian cerdik memanfaatkan konflik, nggak juga. Sekali lagi, sobat sekalian, itu hanya berlaku kalau dia punya ijazah asli. Tapi kalau dia tidak punya ijazah asli, maka ini adalah, kalau kita bicara tentang bangunan kekuasaan, ini adalah awal keruntuhan Jokowi kalau seandainya isu ini terbukti bahwa selama ini Jokowi ijazahnya palsu. Tapi kalau asli iya, tapi kalau palsu gawat. Nah, kalau saya melihat justru sekarang ini Jokowi berupaya menghindari pembuktian tentang adanya ijazah analog yang dia pegang dan kemudian sekarang sudah disita oleh Polda Metro Jaya. Jadi sorry itu saya ya kepada Bro Deddy Kurniasa, saya rasanya tidak sepakat, karena kalau dia misalnya mengatakan mencari sensasi, mencari perhatian dengan isu seperti ini, wah gawat sekali, karena ini isu ini sangat negatif di publik jadinya. Isu tentang ijazah palsu ini membuat Jokowi jadi negatif. Jadi Drone Emprit misalnya mengatakan justru ini negatif bagi Jokowi ya. Begitu sobat RH sekalian, rasanya belum sepakat lah ya kalau dengan pernyataan bahwa itu menguntungkan Jokowi. Jadi saudara sekalian ya, kalau kemudian tiba-tiba ada penolakan seperti itu dari pejabat publik, ya justru harus dibaca sebaliknya. Ya sebaliknya tidak demikian. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren.